Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdillah sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita pagi ini insyaallah memulai di ayat yang ke-100. Mudah-mudahan bisa sampai di ayat yang ke-120. Nggih. Mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Ya'tuka bikulli sahirin alim. Wajaa as-saharatu fir'auna qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Qala alqu. Falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ غُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, muallif yang menjelaskan atau memberikan penjelasan dalam kitab Mukhtasar fi Tafsiril Quran itu memberikan penjelasan di ayat yang ke-110. Muallif mengatakan, saya ingin sedikit mengkaitkan dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya mengatakan wa qalal kubara'u war ru'asa'u lamma syahadu inkilaba 'asa Musa hayyatan wa sayruratan yadahu baydha'a min ghairi barasin laisa Musa illa sahiran qawiyal ilmi bisihri. Jadi orang-orang, para pembesar yang berada di sekitar Nabiullah Musa, di sekitar Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun ini Al-Malik, seorang raja, penguasa. Penguasa ini dibantu oleh para ar-ru'asa, para rais. Ya, ada rais, ya, para pembesar. Ada, ya, banyaklah kalau di ini, ya, rais. Kemudian ada al-wuzara, wazir. Nggih.
ada perdana menteri dan macam-macam. Ini yang ada di sekeliling Fir'aun. Okay. Mereka-mereka yang ada di sekeliling Fir'aun pada umumnya adalah mereka hubur riyasah, cinta kepada kedudukan. Okay. Jadi hubur riyasah ini di sekitar Fir'aun masa itu. Nah, kalau sudah hubur riyasah biasanya akan muncul hubud al-mal. Okay. Senang dengan harta. Karena orang yang hubur riyasah itu biasanya ingin langgeng untuk tetap berada di posisi itu. Makanya mereka akan berupaya untuk kemudian selalu membahagiakan. Kalau bahasa kita ABS, asal Abah Fir'aun senang. Ya, ini begitu. Kenapa? Karena dia tidak ingin kehilangan sumber kehidupannya. Makanya dengan istilah jilat menjilat itu menjadi sesuatu yang biasa di masa itu. Nah, tapi Allah mengisahkan kisah ini bukan sekedar kisah masa lalu, tapi untuk kita ambil pelajaran. Lah, karenanya ketika kemudian Musa alaihissalam datang, Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah itu kepada Fir'aun, dan kemudian Fir'aun minta kepada Musa untuk menunjukkan bahwa kalau memang Anda seorang utusan, buktikan. Maka kemudian Musa alaihissalam yang diutus oleh Allah itu membawa mukjizat, mukjizat. Tapi mukjizat ini datangnya langsung menunggu instruksi dari Allah, gitu nggih. Jadi bukan terus bersama, tapi selalu menunggu mukjizat dari petunjuk dari Allah. Makanya jangan cermati ketika mereka berhadapan dengan sihir, kata Allah, wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa untuk apa? An alqi asad, untuk kemudian menggunakan tongkatnya dilemparkan. Jadi menunggu instruksi. Siapa yang menginstruksikan? Allah. Begitu. Termasuk karomah. Karomah itu adalah pemberian yang hal-hal yang luar biasa yang Allah berikan pada seseorang, tapi tidak bisa digunakan setiap saat. Gitu kan? Nah, kita ya ini dalam bab karomah, tapi suatu saat lah kita akan bahas secara khusus. Apa akhirnya? Maka konsep yang dilakukan oleh para rais, para wuzara di masa itu menyampaikan kepada kepada Fir'aun. Jadi ketika mereka sudah melihat kejadian itu, mereka mengatakan, kalau di sini di tafsirnya, bahwa Musa ini, kalau di ayatnya kan jelas nggih. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Jadi tuduhannya, padahal Musa ini didukung oleh Allah oleh mukjizat, tapi oleh para rais, para wuzara saat itu menuduh Musa alaihissalam dengan tuduhan sahirun alim. Jadi sihir, tokoh ahli, pakar sihir. Kenapa? Nah, ini salah satu yang Allah pelajaran yang kita bisa dapatkan, bahwa setiap Allah mengirim utusan Rasul itu selalu dikuatkan dengan mukjizat. Dan mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para utusan saat itu menyesuaikan dengan kondisi umatnya. Rasulullah SAW diutus kepada umat yang mencapai pada qimmatus syi'r, jadi puncak syair mereka, karena orang Arab itu setiap
mengadakan namanya sayembara untuk marah-marah para penyair, begitu. Itu mereka ini ya, jadi semuanya di situ. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan bahasa Quran, dan jenengan cermati ayat-ayat yang berada di fase Makkiyah ya, itu berkenaan dengan ketinggian syair. Kenapa? Karena mayoritas orang Arab itu, sehingga ketika mendengarkan, wah ini bukan karya Muhammad ini, begitu mereka sampaikan. Tapi karena gengsi tetap kemudian menuduh Muhammad sebagai Rasulullah SAW sebagai syu'ara, bahkan tuduhannya majnun. Musa alaihissalam setelah mampu menghadirkan itu diminta menunjukkan, dan Musa melakukan atas perintah Allah. Mereka mengatakan bahwa Musa adalah sahirun alim. Karena itu ini bahasa yang disampaikan oleh para ru'asa yang ingin mempertahankan jabatan dan nanti mendapatkan pendapatan saat itu. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Jadi Musa ini dengan kemampuan sihirnya versi mereka itu ingin mengusir kalian dari bumi kalian, bumi Kinanah, bumi Mesir, yang nanti ditaklukkan oleh sahabat Amr ibn al-As, sang penakluk Mesir. Karenanya sebenarnya usul yang disampaikan oleh Fir'aun, bagaimana kalau kemudian kita adu kemampuan sihir Musa, gitu ya. Kenapa? Karena masukan yang disampaikan bahwa Musa itu sahirun alim. Maka kemudian famadza ta'murun, jadi kami setuju kalau diadu. Apa kira-kira yang engkau perintah, instruksi apa yang engkau instruksikan kepada kami para wazir, begitu. Akhirnya mengusulkan qalu arjih. Qalu ini siapa? Para ru'asa wal wuzara, memberikan jadi strateginya. Qalu arjih. Ya, arjih ini kalau penjelasan di sini dikatakan qalu akhir Musa wa akhahu Haruna wabta'ith fi madaini Misr may yajma'u as-saharata fiha. Jadi kemudian minta agar kemudian Musa dan saudaranya, yaitu siapa? Harun, untuk kemudian diutus, dikumpulkan lah, ya, dihadirkan. Wa arsil. Nah, kemudian wahai Raja Fir'aun, kata mereka, arsil, kirimlah para utusan. Untuk ke siapa? Untuk mengumpulkan as-sahir. Jadi seluruh wilayah Mesir itu banyak tokoh-tokoh sihir. Jadi seluruh, ya, kalau umpamanya misal di Jakarta, maka masing-masing kabupaten kota yang lebih dari 580-an kabupaten kota di Indonesia itu harus mengirimkan pakar sihirnya, begitu, ngumpul. Ya, Madain itu kota, ya, hasilnya Madinah, Madain. Jadi semua para tukang sihir yang berasal dari kabupaten kota yang ada semua dihadirkan di kota besar, di misal umpamanya saat ini Kairo, dikumpulkan semuanya. Nah,
Yaktuka, mereka para tukang sihir, mereka ini menghadirkan atau datang kepadamu seluruh tukang sihir sahirin yang alim. Coba menggunakan bahasa alim. Sudah, jadi begitu Pak. Makanya di mu'allif rahimahullah menyatakan ya'tika haula'il ladzina arsaltahum li jam'is saharah minal madain bi kulli sahirin mahirin bis sihri qawiyyin fi sina'atihi. Jadi kemudian semua pakar-pakar sihir dengan segala macam tingkatannya dihadirkan. Akhirnya wajah as-saharatu, para tukang sihir ini kan kebetulan nih yang ngundang penguasa, ya kan? Oke, kami hadir. Tapi apa yang kami dapatkan kalau kami menang? Wajah as-saharatu, jenengan mencermati apa kira-kira motivasi utamanya para tukang sihir ini? Iya Pak, sama dengan para ruasa. Almal, hadiah, ya, apresiasi. Tapi tidak cukup apresiasi, tapi juga harus ada yang lainnya, syai'unnya. Nggih. Wajah as-saharah, para pakar sihir di era itu datang menemui siapa? Fir'aun. Coba dari desa, dari daerah diundang di hadapan penguasa. Akhirnya ya terang-terangan kami dari daerah ke sini juga pakai biaya transport dan harus nginap, gitu kan? Begitu. Kira-kira apa itu? Qalu ini kembali kepada as-saharah. Mereka para tukang sihir itu menyatakan kepada Fir'aun terang-terangan, Pak, inna lana la ajron in kunna nahnul ghalibin. Bukankah, coba jenengan cermati, ini susunannya didahulukan dan menggunakan kata taukid, inna lana. Jadi sesungguhnya inna ajron, inna ini ya. Nggih, karena setelah inna di sini isimnya khabar inna. Isim inna, mohon maaf, isim inna. Isim inna itu harus mansub. Lah mestinya kalau isim setelah inna itu ma'rifah, harus ada alnya. Tapi di sini tidak menggunakan al, tapi justru inna la ajron, gitu. Inna la ajron lana. Atau kemudian didahulukan lana di sini di depan, itu mempunyai fungsi untuk membatas, untuk menjadi penguat. Inna lana la ajron, sungguh teruntuk kami benar-benar ada upah. Jadi ini bukan pahala. Jadi ajrun di sini bukan pahala, karena pahala itu berkenaan dengan ketaatan. Kalau berkenaan dengan di luar ketaatan bukan pahala. Inna lana la ajrun, kami dapat upah, dapat hadiah. Ingkunna, tapi syarat. Ingkunna, jika kami benar-benar nahnul ghalibin, benar-benar mampu mengalahkan Musa. Jadi itu Pak. Berarti kesimpulan kita bahwa orang-orang para ruasa yang dekat dengan penguasa Fir'aun saat itu, yang diinginkan adalah tetap untuk mendapatkan jabatan, dan yang kedua adalah al-mal. Qala na'am. Fir'aun jawab, ya, jangan khawatir, kami sudah anggarkan dalam anggaran belanja negara Mesir. Sudah, jangan khawatir, gitu kan. Aman.
ya, aman. Qala na'am, ya. Malah yang kedua dikatakan wa innakum, coba Pak, wa innakum, dan sesungguhnya kalian para tukang sihir, jika kalian menang, laminal muqarrabin, kalian berada termasuk orang-orang yang berada di ring 1. Ring 1 gitu. Kalau ring 1 berarti komunikasinya langsung kepada Fir'aun, tidak perlu lagi menggunakan yang lain, tidak perlu vitamin wow, tidak perlu wasitoh gitu, tidak perlu perantara, tidak perlu mediator, tapi langsung dapat nomor kontaknya Fir'aun begitu. Qalu, akhirnya semangat Pak, wah ini kesempatan, kita berada di ring 1, sudah dapat upah gitu, dapat fee. Akhirnya qalu, mereka mengatakan, para tukang sihir, ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Sekarang wahai Musa, Anda yang memulai melemparkan sihirmu, karena mereka memahami bahwa Musa itu tukang sihir, atau kami yang akan memulai, begitu, gitu kan? Akhirnya Musa merintahkan, ya sudah, silahkan aja Anda, kalian memulai. Qalu, para tukang sihir ini menyampaikan kepada timnya, kan sihirnya dari 500 kabupaten kota hadir semua, banyak Pak tukang sihir Pak, dengan segala macam keahliannya. Qalu, tukang sihir sekarang dari ini kalian, bermula dari ujung timur mungkin gitu ya, sampai ujung barat, semua melakukan alqu. Ini fi'il amr dari laqiya, alqa yulqi. Alqa itu melemparkan. Qalu dari asalnya, kalau asalnya alqa itu dari laqiya, bertemu. Makanya indahnya bahasa Arab itu Pak, kalau ditambah huruf menjadi alqa itu sudah beda. Lemparkan, asalnya ketemu. Laqiya, laqaitu, saya bertemu, tapi kemudian dikasih tambahan alif atau hamzatul wasl, alqa yulqi, maka artinya melempar, tapi bisa dilihat langsung. Qalu alqu, lemparkanlah wahai para tukang sihir. Falamma alqau, ketika mereka sudah melemparkan keahlian sihirnya, ya kan, saharu ayunan nas, jadi mata-mata manusia terpedaya, tersihir, gitu kan, tersihir sudah. Wastarhabuhum, dan kemudian masyarakat yang menyaksikan pun juga semakin takut. Apalagi bahasanya waja'u bisihrin azim, mereka datang membawa sihirnya yang paling besar. Dalam kondisi itu Bapak sekalian, Musa ini juga muncul rasa khawatir, begitu Pak. Karenanya menunggu instruksi dari Allah, saya harus ngapain ini, begitu. Makanya nanti kaitannya lanjutan kisahnya itu ketika kemudian mereka dikejar di tepian pantai, sudah di tepian pantai, dikejar oleh pengikut Fir'aun, gitu ya. Kemudian ternyata di pantai itu tidak siap, kapal getek tidak ada, kemudian kapal feri pun juga tidak ada, kapal tongkang tidak ada. Akhirnya mereka mengatakan, Musa, inna lan mudrakun,
kita terkejar, bahasa kita wis lak ngene mati kita. Sudah. Tapi apa? Musa itu mengatakan, dah, la taqaf, kita tidak boleh takut. Innama iya Rabbi, karena bersamaku adalah Rabb. Bersama kita ini Allah. Coba jenengan cermati, dalam kondisi seperti itu tetap mereka sahabat. Sama dengan Rasul, gitu. Rasul ketika kemudian di Gua Hiro, di Gua Thur, itu Abu Bakar lihat, waduh, kalau mereka ngelihat ya wahai Rasul, Rasulullah kan mengatakan, ma dzannuka, apa dugaanmu, keyakinanmu, apakah kita ini berdua wahai Abu Bakar? Enggak, tapi tsalitsuma, kita ini Allah yang ketiganya. Tenang, Allah bersama kita. Kita ngomong kalau sesama sekarang, tenang, Allah bersama kita, tidak bernilai kuat. Kenapa? Yang ngomong kita. Itu. Nah, yaitu ketika dalam keadaan terjepit itu seketika itu bagaimana? Nah, makanya kemudian kan coba jenengan kaitkan. Ketika Rasulullah SAW terkejar, gitu. Ini kita bawa sedikit. Rasulullah setelah itu dikatakan menyampaikan kepada Abu Bakar, wahai Abu, la takhaf, innallaha ma'ana. Tidak usah khawatir, Allah itu bersama kita, tenang. Tapi Abu Bakar melihat Rasulullah dalam kondisi tenang, tidak galau, tidak gelisah, sudah tenang. Berarti babnya di sini babnya bab iman, kata Pak. Babnya iman. Coba jenengan cermati kisah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu mengatakan orang yang punya tabungan itu kurang tawakal. Mohon maaf. Itu Abu Dzar. Abu Dzar itu mengatakan lau annakum, kalau kalian betul-betul bertawakal. Jadi menyampaikan pesan kepada para sahabat. Jadi kalau kalian masih nyimpen, itu berarti Anda belum tawakal. Dalilnya apa? Dalilnya Abu Dzar kepada para sahabat. Dia mengatakan, wahai para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, bukankah Rasulullah bersabda, lau annakum tatawakkaluna katawakkulut thair, kalau kalian betul-betul bertawakal, pasrah kepada Allah seperti pasrahnya burung, la razaqakum, Allah akan berikan. Pagi berangkat bekerja, pulang kenyang. Itu kata Abu Dzar. Makanya Abu Dzar itu tidak ada simpanan apapun. Orang yang paling zuhud. Makanya ketika beliau mengajukan diri untuk menjadi pejabat, Rasulullah mengatakan, Anda tidak sanggup. Bes, kamu jangan ngajukan itu, Abu Dzar. Kenapa? Karena Abu Dzar orang seperti itu, dan rakyatnya tidak semuanya sama. Jadi beliau mengatakan, sudah, kalau Anda tawakal, sudah, tidak usah. Dan itu juga yang dilakukan Uwais Al-Qarni, kan ya? Uwais Al-Qarni itu kan tidak ada makanan yang tersisa di rumahnya kalau pas mau tidur. Beliau memastikan di rumah sudah tidak ada makanan yang tersisa di dalam kulkas, apalagi di freezer. Tidak ada. Tidak ada. Semua sudah. Sehingga dia mengatakan, wahai Rabb, duhai Allah, kalau seandainya umatmu di bumi ini ada yang meninggal karena lapar, maka jangan engkau tujukan kepada Uwais, karena di rumah Uwais sudah tidak ada. Itu bedanya kita dengan Uwais, gitu. Kita itu Masya Allah, gitu, beli martabak terang bulan, makan 1, 2, aduh, anak-anaknya pada sudah malam sudah simpan. Untuk apa? Besok pagi ba'da subuh, habis sholat subuh baru diangetin lagi makan. Itu kita, Pak. Itu sudah gitu kita minta doanya segera dikabulkan seperti para sahabat. Wow. Oke, itu. Begitu juga tadi Rasulullah SAW, coba jenengan cermati ketika dikejar oleh Suraqah, gitu. Suraqah itu sudah dekat dan dia membawa pedang. Udah, seret, ketika jatuh. Ngejar lagi, jatuh lagi. Ngejar lagi, jatuh lagi. Wah, ini berarti sudah tidak bisa saya. Pedang itu dipegang Rasul setelah itu kan.
Dia mengatakan, siapa yang menyelamatmu kalau sudah begini? Gitu? Ada. Tapi ketika Rasulullah SAW, ada orang yang mengatakan ketika Rasulullah sedang istirahat dan kemudian menarik, siapa yang menyelamatkan? Dijawab, Allah yang akan menyelamatkan. Itu karena yakinnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, keyakinan kita kepada Allah itu yang masih. Kita ini kalau sedang diuji itu koyo orang paling nelongso di dunia. Nggih. Oh iya, kalau diuji kok terus gitu. Padahal ada orang yang nelongso lagi gitu. Gitu loh nggih. Makanya pesan Rasul apa? Unzur man huwa asfala minkum, lihat orang yang di bawah kita. Gitu kan. Tapi kita kan selalu melihat yang sesama dan di atas kita. Tetangganya baru beli NMAX baru, waduh, padahal satu kantor. Pak, tangga kita sudah beli NMAX anyar, sampean mulai biyen Shogun. Itu di situ yang membuat rusak, Pak. Gitu kan, gitu. Begitu. Nanti ada beberapa contoh kajian sejarah yang insya Allah nanti bagian dari kajian saya Pak Tamahrib di An-Nur. Kalau saya sampaikan sekiranya jenengan tidak ada nanti. Okay. Jadi wa auhayna, maka Musa langsung berharap, dan itu sesungguhnya makna Allahus Samad. Allah itu tempat kita menggantungkan, Pak, memohon, sudah As-Samad gitu. Makanya kan Rasulullah ketika mendapati ada seorang sahabat dalam doanya itu, Allahumma antal ahad al-fardus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat memulai doanya dengan itu. Kata Rasulullah, faqad da'allaha bismihil a'zam. Orang ini telah berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang agung. Wa man da'a biha istajab. Siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah yang agung itu Allah akan ijabahi. Wah, itu Rasul. Musa pun juga begitu. Akhirnya apa? Wa auhayna. Nah, ini langsung. Dan kami wahyukan kepada Musa untuk apa? An alqi asam. Ayo lemparkan tongkatmu hai Musa. Tapi tongkatnya ini istimewa, Pak. Kan dibawa ke Ardil Muqaddas Tua, ya, daerah lembah yang suci, yang bersih gitu kan. Ternyata, lah ini coba jenengan cermati bahasa Quran. Fa'idha, tiba-tiba tongkatnya ini talqafu masona'u, memakan seluruh apa yang mereka lakukan dengan sihirnya. Semua dimakan. Fa'idha, tiba-tiba. Berarti Musa aslinya ndak tahu. Begitu. Fa'idha hiya talqafu masonam ma yakfikun. Akhirnya apa? Lah karena mereka para tukang sihir ini memang dibekali ilmu sihir, ya kan, langsung fawaqa'al haq, kebenaran itu terjadi. Wa batala makanu ya'malun, artinya gagallah apa yang mereka lakukan. Karena sihir itu dari ilmu yang bukan dari Allah, bukan berasal dari ketaatan. Kemudian Musa membawa wahyu. Akhirnya selesai. Begitu, Pak. Nah, pelajaran yang kami ingin sampaikan di sini Bapak sekalian, bahwa dalam, ya, kayak kata Amerika itu, ya, Trump, ya, Donald. Jadi Bapak sekalian, ingin mengingatkan kembali bahwa sepertiga Al-Quran itu adalah kisah. Dan kisah ini, kata Allah dalam surat Yusuf, la'ibrah, akan menjadi pelajaran liulil albab.
kisah ini pelajaran bagi mereka-mereka yang albab, lub itu akal. Jadi yang punya akal. Kisah ini bukan dongeng. Nggih. Bukan dongeng. Kisah-kisah ini berarti sejarah. Atau apa? Tapi kita jarang belajar sejarah. Padahal sejarah ini pelajaran. Dan sejarah pasti akan berulang. Nggih, pasti akan berulang peristiwa-peristiwa sejarah, cuman caranya. Ngoten nggih. Itu. Coba sekarang dengan rame dengan istilah Wahabiyah. Kemudian ada yang menulis tentang Ibnu Taimiyah, mencatat kesalahan-kesalahan Ibnu Taimiyah, bahkan menulis buku 20 kesalahan-kesalahan Ibnu Taimiyah. Ini kalau jenengan cermati di masa-masa itu, mereka adalah para filosof, para ahli filsafat di era Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berhadapan dengan para ahli filsafat dan tokoh-tokoh sufi. Okay. Mereka tidak tahu bahwa Ibnu Taimiyah termasuk orang yang berjuang melawan Tatar, gitu, gugur sebagai syuhada karena beliau menulis ikut terlibat dari situ. Beliau dipenjara karena menegakkan kebenaran. Sekarang ini rame, buku ini rame di media sosial. Saya malas, Pak, buka sedikit ada itu, malas, saya enggak buka. Karena kalau semakin dibuka, satu, sakit hati. Yang kedua, kontennya laku dan dia dapat pemasukan, kan gitu, begitu. Terus konsep Al-Quran laqad kan laha makasabat walakum makasabtum. Mereka ini sudah melakukan, masa selesai gitu. Dan mereka orang yang berjihad, punya karya yang dipersembahkan untuk umat hingga kini. Sedang kita apa? Tidak punya karya kita itu. Yang kita persembahkan untuk agama Allah itu tidak ada. Terus kita sibuk, sudah biarkan. Ganti aja dengan jenengan baca Quran, jenengan baca tafsir, jenengan baca sirah para sahabat. Selesai. Gitu kan? Ini saya hanya mengingatkan saja. Tidak usah lah kita sibuk ngurus itu. Nah, sekarang Allah mengatakan la ibrah. Lah ini yang saat ini hilang dari keluarga muslim. Hilang, Pak, dari keluarga muslim. Ya, tentang mengenal sejarah. Kita di rumah kita itu, di rumah-rumah masyarakat muslim pada umumnya jarang punya buku sejarah Nabi, sejarah para sahabat. Tapi ilmu-ilmu yang berkenaan dengan kita banyak, begitu. Jadi kalau berkaitan dengan profesi kita terus, tapi dalam ini terkadang kita lupa. Lah ini, padahal kita berdoa Rabbana hablana min wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina. Jadi mestinya rumah kita ini yang melahirkan pemimpin. Kan doa kita waj'alna lil muttaqina imamah. Jadi mestinya rumah kita ini yang menghadirkan pemimpin. Yang terjadi justru sebaliknya, kan ngoten. Bagaimana caranya? Ya kembali untuk mengenal sejarah. Bagaimana kita berumah tangga? Bagaimana itu? Ini anak-anak kita. Ya kalau Pak Dawam ini sudah sepuh, gitu. Pak Warto ini sudah sepuh. Tidak cerita kalau anak baca didengarkan. Tapi untuk yang masih punya anak-anak SD, gitu, SMP itu perlu. Karena kalau tidak, Bapak sekalian, anak-anak kita itu lebih senang dengan dunianya sendiri. Termasuk dengan game online. Begitu itu yang terjadi. Wah, ngeri, Pak. Ya, ada judi online, macam-macam.
Karena apa? Karena hilang sosok di rumah, begitu, panutan. Ya berarti di sini kita membangun rumah tangga, mulai ya kita niatkan terus. Kenapa di sini pelajaran? Ibrah liulil albab. Makanya jenengan kan bisa, nanti akan bisa menganalisa ketika sering membaca, oh begini ya. Oh, coba jenengan sekali waktu ketika membaca sirah sejarah para nabi misal, coba kira-kira dengan era kita saat ini, oh ternyata hampir modelnya hampir sama, cuman caranya saja beda, gitu. Kembali, ketika kebenaran sudah sampai dan mereka menyatakan wa batala ma kanu ya'malun fahulibu, maka coba jenengan cermati, Allah tidak menggunakan faghalaba Musa, gitu. Allah tidak mengatakan faghalaba Musa as-saharah, enggak, tapi faghulibu, maka mereka kemudian dikalahkan. Wangqalabu, dari sebelumnya mereka petita-petiti menjadi sahirin, kutuk. Nah, jadi petendang mendenang ya, setelah itu ternyata iya ingah ingi plonga. Kenapa? Karena ternyata ilmunya tidak berkualitas. Atau apa? Akhirnya ingah le tiba makanya kemudian karena mereka menyadari tidak punya ilmu dan kemudian plonga-plongo itu, di Allah mengatakan wa ulqiyas saharatu sajidin. Ternyata Musa ini benar mukjizat itu, sujudlah mereka. Jadi selama ini ilmunya adalah ilmunya kira-kira ilmu dari Allah dan buatan yang mereka para tukang sihir tadi, bukan, gitu. Setelah tahu, oh jadi itu memang ngeten Pak, so gini ternyata gitu, ternyata Musa benar, kita salah, begitu. Dalam lenggih, makanya dikatakan hunal wanqalabu sahirin, mereka kemudian menjadi kecil. Nah, bernyali lagi berhadapan dengan Musa, karena Musa didukung oleh wahyu, gitu kan. Tapi nanti masih ada skenario lagi yang mereka ingin tetap lakukan oleh para ruasa, gitu. Akhirnya kan diusir mereka. Itu kelanjutannya pada akan datang. Jadi tidak boleh selesai. Kalau selesai ampun jenengan. Ya, Ustaz. Nggih. Saya ingin tahu dalam situasi ini kan ajaib istilahnya Ustaz. Antara Nabi Musa dengan Firaun dan petinggi-petingginya Firaun. Begini, dalam situasi terjepit ini kan, juga kita kan mengalami gitu. Nah sedikit saya lalu mohon maaf, saudara sama jamaah sini, di ilmu pelayaran itu ada istilah common sense. Kapan nahkoda memerintahkan meninggalkan kapal dalam situasi darurat hilang. Nah itu kan terjepit nahkoda ini. Keselamatan kita semua. KPK. Nah di dalam Islam, dalam keadaan situasi seperti itu, common sense ini munculnya perintah itu, abandon ship, gitu, tinggalkan kapal ini kan, ini sulit saya menganalogikan. Nah kalau dengan sejarah para nabi-nabi seperti Nabi Musa kan awalnya tidak tahu Ustaz. Menunggu dulu Ustaz, perintah dari Allah. Nah ini bagaimana mengadukan Ustaz? Ya, jadi keilmuan Islam. Jadi ngeten Pak, ini ilmu manusia, gitu. Ilmu manusia untuk mengatasi hal-hal ketika darurat, seperti contoh jenengan kalau naik pesawat, gitu. Naik pesawat itu selalu kan ada, setiap pesawat itu ada pintu emergency, gitu.
itu ndak mungkin orang yang baru naik pesawat itu diletak posisinya di situ. Mesti ditanya, Pak, kalau jenengan ini adalah pintu darurat, apakah siap nanti ketika dalam kondisi kedaruratan untuk membantu kami? Wah, nah dipindah. Kenapa? Berarti dia tidak siap. Ini orang gugupan, begitu kan? Yang diperlukan adalah orang dalam kondisi darurat itu dia tetap dalam kondisi tenang, tidak panik. Nah, ketidakpanikan itu karena dia didasari, keyakinan ini didasari atas ilmu, ya kan? Begitu. Terus keyakinan ini akan semakin kuat. Jadi ini usaha yang dilakukan secara manusiawi. Jadi nanti ketika terjadi, makanya ada pelatihan pas naik itu nggih. Ketika pelampung nanti caranya ditiup, ditarik gitu ketika di pesawat. Itu pelatihan tersampaikan saat itu. Nggih. Tapi ketika dalam kondisi tertentu, pada saat misal itu yang pernah saya alami. Ketika berangkat ke Hong Kong waktu itu 2010 Maret, itu kebetulan saya diminta khutbah Idul Adha di sana. Itu di atas ketinggian 36.000 kaki kan pesawat itu. Tiba-tiba mengalami turbulensi. Pada saat di dalam pesawat itu semuanya yang namanya kerja di Hong Kong atau orang Hong Kong kira-kira nutup aurat nonggotan. Sudah. Pramugarinya pun sama gitu kan. Modelnya kan begitu. Di saat mengalami turbulensi dari 36 menjadi 26.000 kaki. Lek. Itu semua jerit. Wah gitu. Tapi ketika orang beriman apa jawabannya? Allah. Ingat langsung beristighfar. Ketika terus beristighfar, tenang. Kan begitu, menjerit itu. Lah, efeknya apa? Perusahaan penerbangan itu kan kemudian ini bahaya ini. Karena itu diberikan kompensasi kepada mereka yang berada dalam pesawat itu untuk melakukan perjalanan kembali dengan pesawat tersebut dengan tanpa biaya. Begitu. Untuk apa? Memunculkan kembali kepercayaan. Lah, kepercayaan untuk mendapatkan pertolongan itu datangnya dari Allah dan itu harus dengan ilmu. Lah, secara manusiawi petugas ini dilakukan seperti dulu pesawat Garuda nih, pernah. Ya, ketika kemudian landingnya di sungai. Nggih, Bengawan Solo kan? Itu kan karena pilotnya itu sudah mengambil bismillah di situ. Gitu. Makanya kalau jenengan derek pelatihan ISQ waktu itu tunjukkan pernyataan beliau bahwa yang bisa menyelamatkan hanya Allah, ketergantungan di situ. Maka doanya kan la malja wa la manja minka illa ilai. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari siksamu, dari ujianmu ya Allah kecuali kembali kepadamu. Dan itu sebenarnya doa yang kita baca ketika hendak tidur. Begitu. Lah, mengkoneksikan ini tidak serta-merta Pak untuk kemudian ngambil tenang, nggak bisa. Dan contoh yang kedua ketika misal jenengan punya anak masih bayi di usia baru 1 bulan, tiba-tiba kemudian anak itu demam tinggi dan jenengan baru tahu pas dini hari, gitu kan ya? Itu kalau kemudian gupuh, nggih, wingung sana, tidak terselamatkan anak, nggih kan? Tapi kalau jenengan tenang, kemudian keluar, bawa langsung ke rumah sakit, minta pertolongan pertama. Seraya terus berdoa, minta yang kesembuhan itu siapa? Allah. Makanya perintah Rasul tadawaw. Jadi di situ Pak. Jadi untuk mengkoneksikan itu di situ. Dan bahasa Al-Quran kan jelas. Kisah Yunus dalam surat Yunus itu. Ketika orang berada di tengah lautan, awalnya aman, tidak ada badai, tiba-tiba muncul
badai dan gelombang yang luar biasa, mereka mengatakan sudah dhannu annahum uhita bihim. Mereka sudah yakin bahwa mereka sudah terkelilingi. Di saat itu yang punya iman mengatakan, la in anjaitana min hadihi, ya Allah, kalau engkau selamatkan kami dari sini, lanakunanna minasyakirin, kami akan bersyukur. Jadi kembali kepada siapa? Allah. Ketika dalam titik-titik nadir, kalau orang itu punya iman, makanya di sini perlu ilmu. Nggih. Bukan dari iman seseorang ya Ustaz ya. Nggih. Jadi kaitannya di situ, dan makanya memang perlu terus penambahan. Ngaten. Cekap nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji pada pagi ini Allah jadikan tambahan keimanan untuk kita, tambahkan keyakinan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mudah-mudahan dengan kemanfaatan ilmu Allah anugerahkan keberkahan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Mudah-mudahan anak dan cucu kita istiqomah di jalan Allah. Allah pun mengistiqomahkan kita dalam kebaikan sampai Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan rizki yang terbaik untuk keluarga kita, rizki yang halal, rizki yang membawa kebaikan, ketaatan kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari rezeki atau harta yang menjadi sebab murkanya Allah. Dengan keberkahan yang Allah anugerahkan, mudah-mudahan Allah senantiasa mengumpulkan kita dan keluarga besar kita dalam ketaatan sampai Allah mengumpulkan kita dan keluarga besar kita di surga kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.